Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-8 dengan judul Power and Protest. Pada bagian pertama, di subbab pertama, diterangkan pembahasan yang mengarah pada gelombang protes pada negara Arab. Protes itu terjadi pada negara Tunisia, Mesir, dan Libya. Protes ini berisi tentang penggulingan rezim otoriter pada negara masing-masing. Protes ini sering dikenal dengan protes musim semi Arab yang mengguncang seluruh wilayah dunia. Mereka mewakili mobilisasi massa yang terjadi dengan kecepatan yang menakjubkan dan menyerupai beberapa negara dan menghadapi represi brutal yang melibatkan konsisten yang beragam. Karena itu, mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh para analisis gerakan sosial. Kontribusi utama dari penelitian kami adalah fokus pada wacana dan emosi dalam mobilisasi pemrotes selama musim semi yang terjadi di Arab. Studi ini menjelaskan bagaimana para pengunjuk rasa memediasi dan mengekspresi tuntutan mereka terkait kekerasan struktural rezim yang sebelumnya. Pada subbab kedua di bagian pertama, pembahasan mengarah pada penurunan tingkat pemogokan pada dunia industri di dunia ini. Beberapa tahun terakhir telah terlihat gelombang pemogokan militan di selatan global, pemogokan politik di Eropa, dan pemogokan tidak konvensional di sekitar non-serikat di Amerika Serikat. Keragaman baru aksi mogok ini membutuhkan kerangka teoritis baru. Dalam buku ini, penulis menunjukkan kekuatan dan batasan historis dan tradisi teori pemogokan di Amerika Serikat. Buku ini pada bab ini juga dibangun pendekatan sumber daya yang muncul. Kami mengusulkan model berdasarkan pandangan multidimensi kekuatan asosiasi, sumber daya kekuasaan, dan arena konflik dalam ekonomi. Dalam buku ini, pada bab ini, mendemonstrasikan bangunan pendekatan melalui analisis kasus pemogokan dalam kampanye yang berjuang untuk $15 di Amerika Serikat. Pada subbab ketiga, pada bagian pertama, pembahasan mengarah kepada sikap kekerasan terhadap perlawanan kampanye. Beberapa kelompok menggunakan kekerasan, sementara yang lain menggunakan non-kekerasan ketika mereka mendorong perubahan politik besar. Non-kekerasan lebih murah, tetapi aktor non-negara harus memobilisasi sejumlah besar orang agar berhasil. Ini kurang penting untuk pemberontakan dengan kekerasan, karena serangan yang berhasil dapat dilakukan oleh sejumlah orang. Ini berarti bahwa kelompok yang percaya kepada mereka memiliki potensi untuk mobilisasi lebih banyak yang cenderung tidak menggunakan kekerasan. Kampanye pro-demokrasi memiliki jumlah potensial yang lebih tinggi dan lebih cenderung menggunakan non-kekerasan untuk gerakan melawan penduduk asing. Kampanye di negara yang lebih besar lebih cenderung menggunakan non-kekerasan. Pada subbab keempat, pada bagian pertama, pembahasan mengarah pada pendekatan paradigmatik untuk memahami kekuatan dalam gerakan non-kekerasan. Identifikasi batasan konseptual untuk menjelaskan stratifikasi di antara para penentang non-kekerasan. Ilmuwan sosial mengkonseptualisasi nilai-kekerasan sebagai bentuk pembuatan klaim yang terdiri dari setidaknya satu atau kadang semua dari 4 jenis upaya perubahan politik. Protes dan bujukan termasuk pawai, rapat umum, dan bentuk advokasi publik yang bermuatan simbolis. 2.
non-kooperatif, termasuk boikot dan pemogokan umum. Ketiga, intervensi, termasuk penghalang jalan atau pendudukan. Keempat, pembangunan institusi dan memberikan alternatif fitur yang diperebutkan dari sistem sosial yang ditargetkan. Sebuah perbandingan menggambarkan bahwa kekuasaan dikonseptualisasikan secara berbeda dalam fase konflik yang berbeda. Sejumlah besar studi kekuatan rakyat, khususnya studi tentang strategi cerdas yang berkembang dari kerangka Machiavellian, berfokus pada bagian kekuatan yang menghasilkan hasil yang sesuai pada keinginan, di mana satu kelompok menang atas satu yang lain. Oleh karena itu, satu tesis umum tentang kekuatan rakyat mendefinisikan kekuatan sebagai dominasi yang terjadi dalam sistem hierarkis tentang bagaimana sumber daya yang diperebutkan akan distribusi untuk kepentingan satu kelompok atas yang lain. Pada subbab pertama, pada bagian kedua, pembahasan mengarah kepada kondisi perpolitikan di negara Afrika Selatan, di mana dalam pembahasannya subbab ini mengkaji kapan dan bagaimana ilegitimasi mempengaruhi stabilitas rezim politik. Dalam mengkaji keterkaitan tersebut, penulis mengambil studi kasus pada partai NP yang berkuasa di Afrika Selatan yang menguasai Afrika dari tahun 1948 hingga pemilihan umum pertama pada 1994. Konsisten dengan argumen bahwa ilegitimasi tidak dapat menjelaskan ketidakstabilan politik, NP mempertahankan kekuasaan selama hampir setengah abad, meskipun ilegitimasi domestik tersebar luas dan muncul gerakan global melawan apartheid. Analisis kami menunjukkan bahwa ketika persepsi bahwa rezim apartheid tidak sah tumbuh lebih luas, sekutu NP mulai mengalami kerugian sosial, politik, dan ekonomi karena hubungan mereka dengan rezim yang membuat mereka menarik dukungan mereka. Mayoritas dari mereka yang memandang rezim sebagai tidak sah sepanjang kekuasaannya memiliki kapasitas terbatas secara langsung mempengaruhi rezim itu. Namun, aktor-aktor ini berhasil mempengaruhi sekutu yang menjadi sandaran NP untuk mendorong mereka pada giliran meninggalkan rezim. Pada subbab kedua, pada bagian kedua, pembahasan ditekankan pada tradisi mengkonsumsi dan berburu ikan paus yang bertentangan pada pelestarian ekosistem di negara Korea. Konflik Korea tentang perburuan paus tampaknya mencerminkan konflik global yang terjadi dalam International Whaling Commission antara negara-negara anggota pro-whaling dan anti-whaling. Secara khusus, IWC telah berfungsi untuk menyebarluaskan norma anti perburuan ikan paus di tingkat global ketika negara-negara anggota memilih untuk menghentikan penangkapan ikan paus yang sekarang disebut sebagai moratorium penangkapan ikan paus komersial. Namun, komunitas subnasional juga muncul untuk menyuarakan klaim perburuan paus dengan alasan bahwa ini merupakan bagian integral dari budaya mereka dan identitas kolektif mereka. Antropolog budaya juga berpendapat bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk mempertahankan tradisi perburuan paus dan kekhasan budaya mereka melawan pengaruh homogenisasi kapitalisme global. Pada subbab ketiga, pada bagian kedua, pembahasan mengarah pada kebebasan beragama pada Universitas Vanderbilt. Sebagian beasiswa tentang gerakan berbasis kampus berfokus pada masalah mobilisasi daripada hasil,
Lebih jauh, relatif sedikit studi yang mempertimbangkan karakteristik khusus dari perguruan tinggi dan universitas yang mempengaruhi hasil gerakan berbasis dalam gerakan tinggi atau universitas. Kemungkinan besar akan berhasil atau gagal. Dalam teori proses politiknya, McAdam menyarankan bahwa gerakan sosial yang menargetkan negara dapat berhasil ketika politik ada, sumber daya asli tersedia untuk penentang, dan peserta potensial mengalami pembebasan kognitif. Meskipun gerakan kebebasan beragama sangat berhasil dalam memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Kristen dan dalam meyakinkan ratusan mahasiswa yang terlibat dalam organisasi mahasiswa Kristen tentang keadilan tujuan mereka dan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam gerakan. Karakteristik khusus yang terdiri dari struktur kesempatan pendidikan di Vanderbilt, khususnya status gabungannya sebagai pribadi, universitas sekuler, elit dan kaya, mungkin menjelaskan mengapa gerakan kebebasan beragama gagal. Karena Vanderbilt tidak memiliki kewajiban hukum atau konstitusional untuk mengakomodasi klaim kebebasan beragama, tidak memiliki afiliasi keagamaan yang membuatnya bersimpati pada klaim kebebasan beragama. Sekian review pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.